Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Ini episode kedua. Berikutnya kita sedang berbicara mengenai pikiran. Pikiran saudara. Karena, haleluya. Ya kan? Karena kita sudah dilayakkan. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Kita sudah dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita sudah ciptaan baru. Kita sudah ditentukan untuk memperoleh berkat. Kita sudah diangkat di atas segala bangsa. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kita sudah ciptaan baru. Tapi pikiran kita, ya kan, perlu diperbarui, perlu diarahkan. Ya kan? Supaya apa? Pikiran kita tidak bisa dicundangi oleh iblis untuk membatalkan janji Tuhan. Untuk sampai kita memperkatakan hal-hal sehingga doa kita terhalang. Sehingga harusnya kita mengalami tertunda, saudara. Dan itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran penting. Sebelum ada tindakan, pikiran dulu mendahului. Pikiran mendahului tindakan. Itu sebabnya kita nggak bisa cuman kita hanya percaya, tapi kita mengabaikan pikiran kita. Pikiran itu penting, ada tempatnya sendiri. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Dan kita bisa berpikir yang sesuai firman-Nya karena kita sudah ciptaan baru. Amin, saudara. Thank you Jesus. Nah, baiklah kita terus perbarui pikiran kita sesuai apa kata firman-Nya, supaya kita nggak lagi berpikir seperti orang dunia, ya kan? Ya, kita lihat di sini, kita langsung aja ke Yesaya 55. Yesaya 55, ya kan? Saya bacakan dari ayat 1, saudara. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Ini undangan sama orang yang nggak punya uang, orang yang haus. Haus tuh kepingin dikasihin, kepingin kerinduan hati, kepingin diperhatikan. Amin, saudara. Haleluya. Haus, ada sesuatu yang kurang, yang ada keinginan, kerinduan yang kuat. Haus, ada sesuatu di dalam, kepingin sesuatu. Haus, ya kan? Di sini dikatakan, hei semua orang yang haus, marilah. Ini undangan, ya kan, untuk kita semua. Kalau kita mau jujur, kenapa orang giat kejar ini kejar itu tiap hari? Karena ada sesuatu yang haus. Dan orang yang tidak punya uang loh, ya kan? Maka kita sedang berbicara juga mengenai pikiran kan. Kalau secara dunia itu, kalau ini pikiran yang dagingnya, pikiran tanpa penebusan Kristus, yaitu apa? Lihat dari luar. Waduh, kalau saja saya punya modal, kalau saja orang tua saya kasih saya modal, kalau saja si Anu dan si Anu bantuin saya, kalau saja saya bisa dapat kerjaan yang baik, kalau saja saya punya, kalau saja, di dalam pikiran seolah-olah apa? Harus dari luar. Dari situ kemudian muncul apa? Rasa tidak berdaya. Saya belum diberkatin, saya belum ini dan itu. Kenapa? Karena pikir dari luar. Tapi firman Tuhan mengatakan, hai orang yang kamu yang gak punya uang, datang sama aku. Kamu yang haus, datang sama aku. Saudara tidak akan mengejar apapun yang bagi saudara itu mustahil. Kenapa beberapa orang ya kan nggak mau belajar firman, nggak mau cari pengertian yang lebih dari firman? Karena terlalu banyak dengar, ya kan, yang macam-macam, yang membuat seolah-olah firman Tuhan itu nggak ada kuasanya, seolah-olah Injil Kristus sesuatu yang belum pasti, ya belum tentu Tuhan mau, belum tentu itu. Jadi tidak menjadikan penebusan Kristus sebagai patokan. Makanya rumit amat sih, udah aja lah pakai cara dunia yang sudah jelas-jelas ada hasilnya. Nah itu kan, itu sudah terkena tradisi agamawi, bikin bingung, bikin berat. Itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tapi baiklah hari ini, saudara, kita lebih lagi mengarahkan pikiran kita. Karena karya Kristus adalah satu karya yang nyata. Ini bukan teori. Amin. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu ada kuasa. Bukan soal positif sama negatif. Karena kalau cuma positif sama negatif, orang dunia juga bisa berpikir yang positif. Saya pernah punya teman, orangnya positif sekali, saudara. Saya bilang positif, karena dia bukan orang Kristen. Tapi orangnya selalu positif. Orangnya ceria sekali. Karena dia positif, ya dia jadi ceria kan. Orangnya ceria. Orangnya suka tertawa. Dia positif. Tapi dia tidak lahir baru. Saya percaya, saya sudah doakan dia. Ya kan? Jadi
Kalau Yesus tuh lebih daripada positif. Yesus tuh bukan hanya positif, dia benar. Karena tidak semua yang positif itu benar, saudara. Makanya izinkan firman-Nya menjadi patokan. Saudara tidak dibatasin oleh apa yang di luar. Amin, saudara. Saudara punya kerinduan, aduh aku pengen punya bisnis yang berhasil. Kalau kerinduan itu terus ada dalam diri saudara, berarti di situ Tuhan taruh, karena dia sudah punya rencana buat saudara. Dia sudah punya sistem kerajaan, ya kan, Allah yang akan menyebabkan saudara itu semua digenapi oleh iman. Kenapa kita diselamatkan? Itu sesuatu yang mustahil. Amin, saudara. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa kita diselamatkan? Karena walaupun itu mustahil bagi manusia, tapi karena kita percaya yang mustahil itu jadi oke, jadi digenapin. Amin, saudara. Segala sesuatu di dunia ini terbatas, tapi bagi Allah itu tidak ada yang susah. Dan adalah kehendak Bapa untuk saudara mengalami apa yang mustahil. Dan itu bisa karena Yesus yang mustahil itu bisa jadi. Amin, saudara. Maka dikatakan nih, kamu yang haus. Gak dikatakan kamu yang haus, makanya harus begini dan begitu dong. Tidak. Nomor 1 dikatakan apa? Marilah minum. Minum dulu air. Firman sering diibaratkan sebagai air kehidupan. Kita disuruh minum dulu. Tuhan adalah gembalaku. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku. He restore my soul. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menenangkan diri kita. Makanya kenapa firman Tuhan sering bilang, serahkan kekhawatiranmu, keinginanmu, serahkan sama dia. Karena kita nggak bisa menerima firman-Nya dengan berbagai macam kekhawatiran, keinginan. Nanti itu akan mencekik. Seolah-olah kita belum dikasih. Karena Allah mau saudara lebih lagi sadar. Semuanya dia sudah siapkan. Makanya saudara doakan untuk diri saudara sendiri. Doakan untuk pendetamu. Doakan untuk keluargamu. Efesus 1 ayat 17-19, Efesus 3 ayat 16-21. Doakan. Supaya apa? Mata kita dibukakan. Amin. Karena kerinduan hati saudara sebagai orang benar sudah ada. Itu adalah kehendak Bapa di surga untuk memberikan kerajaannya kepada saudara. Amin. Jadi di sini katakan nomor 1, minum. Datang kepada Yesus. Datang kepada firman-Nya. Minum, terima. Minum berarti kita masuk di hati. Membiarkan itu membasuh kita. Terus hai orang yang tidak punya uang, berhenti mereka-reka. Gimana supaya aku dapat berhenti? Berarti gak boleh usaha, Ibu Monica. Jangan mulai di situ. Kita bukan orang dunia. Segala sesuatu sekarang kita sebagai orang benar itu oleh iman. Dengan iman kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Nanti kalau kita beriman, kita datang dulu, kita dengar dulu. Dan dikatakan nanti saudara kan kita baca terus, dikatakan untuk kita setelah itu kamu yang haus, yang kepingin berhasil, kepingin ini kerinduan, ayo datang minum dulu. Kamu yang gak punya uang, nanti dari situ dikatakan terima gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Karena yang bayar itu Yesus. Yang bayar itu Bapak surga kita. Untuk membayar saudara. Sehingga saudara bisa berhasil. Saudara dilindungi. Saudara terus meningkat. Saudara semakin dimerdekakan. Saudara semakin damai sejahtera. Semakin meningkat dalam hidup saudara. Kasih karunia semakin mengalir. Yang bayar itu Bapak kita. Dengan tubuh dan darah Yesus. Dia bilang makan. Haleluya. Minum. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Anggur bicara mengenai pengampunan. Terima terus. Kalau kita udah salah, kita mengakuin, kita merendahkan diri kita. Kita jangan pakai alasan, ya Tuhan tapi kan begini dan gitu. Tenang aja. Itu sudah dihakimin dalam Yesus. Belajar untuk rendah hati. Belajar gak usah nunjuk-nunjuk ke orang. Kita terima aja tanggung jawab kita. Yaitu apa? Kita bertanggung jawab atas apa yang kita percaya. Kami sudah terima pengampunan dia. Kita bertanggung jawab untuk beriman aja. Amin, saudara. Udah gitu susu bicara mengenai firman. Terima dengan lembut hati. Jangan suka kasih alasan ya. Oh iya firmannya ngomong gitu, tapi kan kok gampang aja ya Monica. Bukan saya yang ngomong gitu, firmannya. Jadi kalau belum bisa terima, terus izinkan firmannya berbicara. Minta tolong Roh Kudus, minta roh hikmat dan wahyu. Supaya mata kita dibukakan. Jangan pikir kita udah tahu, kita pernah mengalami, itu sudah lewat. Masih banyak yang Tuhan punya buat kita. Yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Itu milik saudara juga. Amin, saudara. Jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan ya. Berusaha memuaskan dari luar.
Ya kalau saja bisnisku berhasil, aku punya uang, wah aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku bisa begini-gini, seolah-olah itu kasih kita kepuasan. Tidak, saudara. Dulu saya pikir gitu waktu saya belum lahir baru. Waduh, asik sekali ya, keren ya orang kalau ke luar negeri. Ya kan? Waduh, saya lihat orang-orang, karena waktu itu mama saya cuma janda. Tapi setelah saya mulai ke luar negeri berapa kali, saya pikir, kok cuma begini aja ya? Itu seperti botol, bawahnya tuh bolong, diisi, ya haus lagi. Nggak pernah ada kepuasan. Karena kepuasan itu hanya bisa diperoleh melalui dalam penebusan Kristus. Disitulah akan ada damai sejahtera. Makanya Yesus bilang, pakai kuknya aku ya, jiwamu akan ada ketenangan. Wow, dia bilang, makananku benar-benar, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kenapa orang udah berhasil, terkenal, waduh bintang film, ya bunuh diri saudara. Ya kan, atau udah berhasil terkenal kaya, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Kenapa? Mencari sesuatu. Semua itu tidak ada, hanya ada di dalam Kristus. Dan saudara sudah punya akses. Amin, saudara. Jadi itu tidak mengenyangkan. Bukan kita nggak boleh, karena agamawi selalu bilang, saudara nggak boleh punya ini, itu kedagingan, itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Saudara sudah jadikan keturunan Abraham, saudara sudah diberkati dengan segala berkat, Yesus sudah jadi miskin supaya saudara jadi kaya. Itu firman Tuhan dengan iman ya. Jadi dikatakan, dengarkan, maka kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa? Penebusan Yesus. Amin, saudara. Karena saudara seharusnya kita hidup di atas bumi seperti di dalam surga. Karena dulu di Taman Eden mereka nggak setengah mati cari nafkah, mereka hanya bertahan hidup. Tidak loh, semuanya sudah ada. Sekarang di dalam Kristus, semuanya kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam tempat-tempat tinggi, bukan nanti di surga, di alam roh. Kita sudah disiapkan, kita punya warisan, kerinduan hati kita, ya kan, restorasi, perlindungan, semua sudah ada. Makanya dia katakan, datang sama aku. Tuhan Yesus bilang, datang sama aku, belajar akan aku, pakai kuknya aku. Haleluya. Mudah, bebannya ringan. Ya kan, nah ini bicara mengenai mengingat perjanjian. Ya, ini bicara kemudian mengenai Daud. Nah, Yesus adalah keturunannya Daud. Daud itu ada di keturunannya dia itu Yesus. Ya kan, walaupun Yesus haleluya lahir dari perawan Maria, tapi di bawah garis keturunannya Daud. Ya kan, thank you Lord Jesus. Nah, setelah itu kan dikatakan carilah Tuhan. Nah, kita udah ketemu, kita nggak usah cari-cari dia seperti dia jauh dari kita, seperti dia belum temukan kita. Kita nggak usah begitu. Dia sudah ketemukan kita. Kita nggak seperti domba yang hilang. Itu nggak cocok buat orang Kristen, karena kita sudah ditemukan. Ada Roh Kudus dalam diri kita, kita nggak bisa hilang lagi, saudara. Itu nggak cocok buat kita. Amin. Itu untuk orang yang belum lahir baru. Saudara sudah jadi satu sama dia. Saudara bukan lagi domba yang terhilang. Nah, ada saat-saat kita pikiran kita lebih menguasai kita. Kita terpengaruh, kita nggak izinkan firman-Nya, ya kan, roh kita memimpin kita. Tapi pikiran kita, dari situ kita mulai terlibat dengan segala sesuatu yang akhirnya menghasilkan maut. Dari situ kita merasa, aduh jauh, di mana Tuhan? Padahal Tuhan ada terus sama kita. Kabar baik. Firman Tuhan bilang, aku gak pernah ninggalin kamu. Kamu yang menutup hatimu, yang menutup pikiranmu. Kamu yang gak mau terima nasihatku. Tapi apakah Tuhan menghukum? Tidak. Dia bilang kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa minta dia. Dia gak mau bangkit-bangkit, gak bilang seperti manusia kan. Makanya dengerin tuh, rasain. Dia gak akan pernah ngomong gitu loh sama saudara. Allah itu baik loh saudara. Dia lembut hati saudara. Dia tuh benar-benar setiap baik itu gak cukup. Dia jauh lebih baik daripada yang kita pikir. Makanya dia bilang kalau kamu minta hikmat nih, aku gak akan bangkit-bangkit. Aku gak akan nunding-nunding kesalahanmu. Jadi kalau dengar kesaksian yang selalu bikin Roh Kudus tegur aku, keras aku, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Apakah Yesus pernah menegur orang yang lemah? Tidak. Dia selalu berusaha supaya orang bisa terima dari dia. Kalau dia tegur keras, itu orang yang munafik. Tapi dia mati buat mereka. Karena kepura-puraan itu merasa diri benar dari perbuatannya. Gak bisa diselamatkan nanti. Padahal dia mati buat mereka. Dia sudah bayar harganya untuk mereka. Makanya dia tegas karena dia mau mereka diselamatkan loh. Amin, saudara. Jadi Allah itu baik, saudara.
Dia jauh lebih baik daripada saudara sangka. Dia nggak pernah bicara kasar, nggak pernah bicara yang bagaimana. Kita nih anak dia. Kami surah, haleluya, thank you Jesus. Saya pernah waktu itu, beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya mau pindah dari Jepang ke Amerika, saya mau ke sekolah kitab, saya pulang dulu ke Jakarta ketemu mama saya, untuk saya mau kasih tahu dia bahwa saya akan ke Amerika untuk sekolah kitab. Waktu itu saya punya kakak laki-laki, dan waktu saya pindah dari Jakarta ke Jepang, dia pernah dipakai iblis untuk pukul saya, mau tampar saya. Ya kan, iblis pakai dia untuk kenapa? Karena iblis frustasi. Iblis coba bunuh saya 2 kali, dia coba hancurkan hidup saya, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena kasih karunia kemurahan Tuhan kan. Sehingga waktu saya mau berangkat ke airport, kakak saya iblis pakai buat tampar saya. Iblis marah. Puji Tuhan saya lahir baru. Amin. Usaha iblis tidak akan berhasil atas saudari dalam nama Yesus. Saya hancurkan, patahkan segala jerat iblis, segala rancangan iblis di jalanmu lewat orang saudara, segala saran, nasihat yang bukan dari Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Saya ikat kuasamu iblis, lepaskan tanganmu dari saudara-saudara saya ini di dalam nama Yesus. Saya hancurkan kuasamu, kebohonganmu, ikatanmu atas saudara-saudara saya ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saya lepaskan damai sejahtera, hikmat Allah, terang Tuhan bersinar, kemurahan Tuhan dinyatakan atas saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara menerima apapun yang saudara butuhkan dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Jadi waktu itu kemudian saya lahir baru, berapa tahun kemudian gereja saya kirim saya ke Amerika, jadi saya balik ke Jakarta. Nah, waktu saya ke Jakarta, saya bilang sama mama saya, saya akan ke sekolah kitab. Nah, kakak saya dengar, koko saya, bahasa Jakartanya koko, kakak laki-laki ya, dia dengar bukan dengar saya, dengar mama saya, dia marah. Aduh, macem-macem apa lagi? Gitu. Dia mau ngapain lagi? Dia marahnya masih ada. Dia masih marah sama saya. Jadi dia dengar, dia pikir saya mau ikut-ikutan yang aneh-aneh. Padahal saya mau sekolah kitab. Dia waktu itu Katolik ya, kakak saya tuh udah meninggal, puji Tuhan dia udah lahir baru. Jadi mama saya bilang, kokomu tuh marah loh. Dengar kamu mau sekolah kitab. Karena koko saya kan nggak tahu. Jadi saya dengar gitu, jangan sampai, dia tuh kan orangnya kuat, jangan sampai dia pukulin saya. Jadi saya berdoa, Tuhan, Bapak, Tuhan, saya waktu itu nggak tahu seperti sekarang. Jadi saya mohon Tuhan beri saya hikmat, saya nggak mau dipukul. Karena saya ingat iblis pernah pakai. Jadi saya minta, setelah saya berdoa saya nggak merasa apa-apa. Jadi ingat waktu saudara minta dari Bapak, percaya aja. Nggak usah merasa, nggak usah gini, tenang aja. Karena waktu itu saya juga gitu, habis saya minta Tuhan. Saya nggak merasa dapat apa-apa loh. Saya nggak dapat, sepertinya pikiran saya, perasaan saya tetap sama. Nah, kemudian kakak saya datang kan, tek, waktu itu sore kan. Saya ingat di ruang tamu, dia mulai, kamu begini, kamu mau bagaimana. Terus tiba-tiba dari mulut saya, ingat saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Roh kebenaran, penolong, roh hikmat dan wahyu ada di dalam diri saudara. Tiba-tiba keluar dari mulut saya. Makanya kadang-kadang saudara, Allah pimpin saudara nggak sadar. Tenang aja. Yang penting saudara percaya. Percaya Yesus, percaya darahnya, percaya penebusannya, percaya firmannya. Saudara sadar nggak sadar, saudara bisa mengalir loh. Terus menerus. Jadi waktu itu saya tiba-tiba ngomong dari mulut saya bilang gini. Saya bilang, terima kasih ya, kamu tuh peduli ya sama saya. Makanya kamu begini, terima kasih ya, kamu peduli sama saya. Kamu sayang sama saya. Saya sendiri kaget, saya ngomong begitu. Dia juga kemudian jadi kaget. Karena Roh Allah berbicara melalui saya. Karena percaya aja. Tidak susah, sebetulnya nggak usah mohon-mohon sih. Tapi nggak apa-apa mohon juga, yang penting saudara percaya ya. Mohon nggak mohon, yang penting saudara percaya kan. Saya sendiri kaget, karena itu keluar dari Roh. Dia kemudian diam, terus dia ngomong gini saudara. Iya nih, saya sudah lama nggak ke gereja. Aneh kan, yang tadinya dia marah-marah, begini-gini. Tapi Alkitab mengatakan hikmat Allah tidak ada yang bisa tandingin. Makanya waktu Yesus di bumi, seringkali orang Farisi mau sekak dia, mau jatuhkan dia, mau menyudutkan dia. Yesus nggak bisa. Yesus yang menciptakan mereka. Manusia itu kadang-kadang sombong.
merasa dirinya benar, merasa dirinya mampu, pinter. Tanpa Yesus kita tuh jadi bodoh, saudara. Mereka kan seringkali nggak bisa. Coba tanya dia gini, dia akan jawab apa? Nggak bisa, dia yang ciptakan kita. Amin, saudara. Dan saudara punya akses. Ada roh kebenaran, ada roh hikmat di dalam diri saudara. Saudara, kita hanya perlu percaya aja. Aduh, gimana sih kerjaan ini? Bos ini begini, bos itu begitu. Percaya, saudara. Dan kalau sudah percaya, nggak usah merasa, terus mereka-reka. Karena itu tidak datang dari di sini, di pikiran kita. Di sini dulu. Nanti dari situ, ya kan, waktu kita lagi perlu, kita mulai mikir, ya kan, itu apa yang kita percaya itu akan mengarahkan pikiran kita, saudara. Amin, itu tidak rumit, saudara. Amin. Pernah sekali waktu gembala saya berapa tahun yang lalu, ya kan, suruh saya, ini udah mau Natal, kamu bikin dong acara sandiwara atau apa gitu kan. Iya, oke, saya okein aja karena saya bagian doa kan, leader doa, jadi saya disuruh bikin sandiwara atau apa. Saya tunda karena ini kan, saya waktu itu nggak tahu seperti sekarang, ngakuin jati diri saya tidak mengerti kan. Jadi sampai kemudian tinggal 4 minggu atau apa, gembala saya desak saya, ini udah tinggal 4 minggu, ayo dong. Dia dorong saya, ayo dong, kan mesti bikin atur dulu. Ya tinggal 6 minggu atau apa, tinggal berapa minggu. Oh ya. Jadi saya pikir mau bikin apa ya. Nah inilah, ingat jawaban yang sudah butuhkan. Ingat kan, datang ke dia dulu. Datang kepada firman kasih karunia-Nya, kepada Yesus, kepada penebusan, kepada kelayakan kita. Dia hikmat kita, dia anugerah kebenaran kita, dia jalan kita kepada Allah, kepada kekayaan kasih karunia-Nya, kepada janji-janjinya. Yesus adalah jalan kita, pintu kepada dia, kepada Allah, kepada sumber hidup, sumber hikmat, sumber segala ide, sumber jalan keluar. Amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu itu kemudian itu makanya saya tunda-tunda karena belum dipikiran. Kenapa? Saya belum minta. Saya cuma pikir harus bagaimana ya? Karena dari sini. Amin, saudara. Tapi akhirnya kemudian gembala saya dorong gitu, saya minta Tuhan tolong saya. Nah baru ingat. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong saya. Nah waktu itu saya kerja di satu tempat ASEAN Center, itu seringkali tidak terlalu sibuk ya. Jadi kalau nggak sibuk tuh kita harus cari-cari sendiri. Waktu itu saya lagi ada waktu luang, saya duduk di depan. Saya nggak tahu waktu itu, mungkin waktu saya istirahat ya, kita ada istirahat 1 jam. Ya kan, saya duduk di depan komputer. Tapi saya sudah percaya, ingat, saudara bisa minta apa aja, termasuk ide-ide yang saudara butuh. Dalam mendidik anakmu, mengatur ini, dia bisa kasih. Jadi waktu itu saya ingat, saya duduk di depan komputer. Dan karena sudah percaya, itu melepaskan kuasa rohnya untuk mengalir. Tiba-tiba di sini bilang, kamu ketik aja, mulai aja kasih judul, apa aja. Nah waktu gitu saya mulai ngetik, saya mulai bikin judulnya. Tek, 1 judulnya. Terus saya mulai kasih satu adegan pertama, saya mulai. Dari situ saudara, itu seperti buka keran, itu tiba-tiba mengalir. Adegan 1 ini, adegan 2 ini, adegan 3. Saya sendiri heran karena saya tahu itu tidak datang dari pikiran saya. Ingat, di dalam diri saudara ada sumber mata air yang gak pernah kering. Sumber kehidupan ada di dalam dirimu. Dengan iman saudara bisa terima. Itu tidak rumit, itu tidak susah. Saudara gak usah kesana kemari, kami percaya sama dia dulu. Itu ada di dalam diri saudara. Jadi waktu itu tiba-tiba mengalir terus-menerus sampai adegan 10 apa 12. Saya sendiri heran. Karena saya tahu itu bukan datang dari pikiran saya. Walaupun lewat pikiran saya. Oh adegan 1 ini, adegan 2 gini. Oh ini saya bikin sandiwara balet. Ya kan, mengenai kelahiran Yesus. Dan waktu itu Tuhan siapkan semua. Ada 1 orang yang pemain balet, dia pria loh. Tapi dia campuran Rusia sama Jepang ya. Jadi dia punya studio. Dia bilang gak apa-apa, pakai aja. Dan dia main sebagai Yesus. Jadi Allah siapkan semuanya. Amin. Ide-ide entah lagunya apa. Saya lagi di mobil. Saya dengar lagu ini. Tuhan bilang pakai untuk adegan ini. Entar saya roommate saya lagi putar lagu ini. Pakai adegan buat yang sekian. Semua itu mengalir. Kenapa? Karena dia kreatif, saudara. Dia mau saudara dan saya jangan melihat kepada dunia. Jangan selalu nyontoh. Apalagi duduk sama orang dunia.
Amin, saudara. Saudara sudah ada mata air di dalam diri saudara dan saya dengan iman. Jadi waktu itu semuanya dia siapkan. Saya dapat ide ini jadi luar biasa. Terus ada 10 orang diselamatkan. Saya nggak sangka ada yang diselamatkan. Tapi melalui sandiwara itu ya, drama, musical drama, yang saya sendiri terheran-heran sampai sekarang ya. Itu ada yang 10 orang terima Yesus. Puji Tuhan, saya nggak itu lebih daripada saya pikirkan dan doakan. Ini kan cuma buat acara gereja. Tapi karena ada orang-orang yang ngajak temennya lahir baru, saudara. Wow, saya bilang tidak rumit, tidak susah. Saya nggak mohon-mohon Tuhan, nangis-nangis, nggak perlu, saudara. Itu warisan kita. Warisan kita tuh sudah milik saudara dan saya. Kita hanya perlu dengan iman. Amin, saudara. Waduh, ini sudah 25. Jadi ingat, segala sesuatu bisa kita lakukan. Nanti kita baca di sini ya. Thank you Lord Jesus. Nah, kita bicara tadi di Yesaya 55 kan dikatakan untuk kita mengembalikan firman-Nya kepada Dia. Tadi kan kamu yang haus, ya kan, kamu yang nggak punya uang. Oh, saya nggak bisa ini karena dananya belum ada. Itu pikiran daging. Selalu apa-apa dari luar. Kalau pikiran Kristus, pikiran yang menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Saudara dengar yang bagian A ya. Itu pikiran Kristus. Tunggu dulu. Dia bilang, kalau saya perlu, saya bisa minta. Tuhan beri aku hikmat. Waktu. Nah, kalau kita perlu sesuatu, apa yang kita perlu lakukan ini? Saya bacakan ya, saudara. Bukan seperti orang dunia yang kejar-kejar dari luar ya. Nanti belum. Itu bukan begitu. Di sini setelah itu dikatakan, saudara baca lagi, ya kan dikatakan dia sudah mengampuni kita. Kita sudah diampunin. Itu sudah digenapin kan di dalam Kristus. Nah, langsung ke ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, rancangan Tuhan itu mustahil. Hanya bisa dengan iman. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu jalannya Tuhan. Ya kan? Haleluya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Jadi jangan coba-coba. Kenapa orang frustasi orang Kristen? Karena mau terus dapat solusi itu dari mikir-mikir, entar ngomong sama orang, entar lewat doa, tapi firmannya nggak jadi patokan. Tidak datang sama Yesus, belum tahu jati dirinya, tapi cuma minta, bukan berdasarkan firman. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Nanti jadi berat. Makanya ada orang yang bilang, wah kalau ikut Tuhan makin lama makin susah. Itu gak sesuai firman. Karena Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebannya ringan, jiwamu akan ada ketenangan. Itu yang oleh anugerah Tuhan saya mengalami. Makin lama makin tenang kok. Saya bisa tidur dengan baik. Saya bisa lebih gampang menguasai pikiran saya dibanding dulu, saudara. Waduh, saudara. Itu benar-benar beda sekali, saudara. Jadi ingat, firman ini jadi patokan. Makanya dikatakan, setelah itu kan mustahil. Makanya jangan coba-coba melakukan bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya yang mudah dan yang ringan, itu adalah percaya. Apa sih yang susahnya jadi carang? Kita tuh sudah jadi carang. Apa sih maksudnya susahnya kita sudah jadi carang? Apa sih susahnya carang? Carang itu kan tugasnya menerima dari pokok kan. Mana ada malam-malam carang kemudian dia keluar, dia kemana-kemana berusaha supaya berbuah. Nggak ada kan. Dia cuma terus tinggal aja nempel. Ya kan di pokoknya. Amin. Kita dipanggil untuk hidup beriman bagi yang mustahil. Amin. Jangan coba-coba mengatasin. Wah, saya akan begini, akan begitu. Wah, saudara. Nanti akan ada kepahitan, kekecewaan, sakit hati, tersandung, tersinggung. Ya, sayang saudara. Iman itu berhentian, istirahat. Rest kalau bahasa Inggrisnya. Enter into his rest. Itu saya tulis di situ. Rest in God's victory. Ya kan, kamu parkir, kamu tinggal di dalam kemenangan yang Allah sudah berikan. Iman berarti kita menerima. Terima kasih Bapak. Kelihatannya ini wah kacau di luar. Wah masalah anak, masalah keuangan, masalah kesehatan. Wah kayaknya numpuk. Masalah tempat tinggal, ada hutang lagi. Sepertinya belum selesai. Tapi di mata Tuhan sudah selesai. Dia sudah ada jalan keluarnya. Dia sudah siapkan bagian kita. Ya percaya. Terima kasih Bapak. Kelihatannya tapi firman-Mu.
Amin saudara. Firman mengatakan, karena Yesus engkau memperhitungkan aku sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan benarku sendiri. Terima kasih, kesalahan saya sudah diampunin, dosa saya sudah ditebus. Amin. Dosa saya tidak diperhitungkan secara dari kelayakan diri saya tidak layak, tapi saya bersyukur karena Yesus aku sudah dilayakkan. Itu Kolose 1 ayat 12, Allah Bapa telah melayakkan kita untuk mengambil bagian. Terima kasih Bapak, saya percaya masalah ini selesai. Saya nggak tahu, mungkin masalah anak, pasangan hidup, kesehatan, keuangan, tempat tinggal. Saudara mulai perkatakan firman-Nya. Wah, itulah iman. Amin. Jadi dikatakan, ya kan, setelah itu rancanganku bukan rancangan. Banyak orang kadang-kadang cuma nyebut ayat ini aja. Nah itu agamawi seperti itu. Kali itu iblis pakai untuk bikin anak Tuhan jadi malas. Nggak cari tahu, nggak mau belajar firman, nggak tanya ke Tuhan. Kenapa? Nggak bakalan bisa ngerti deh. Selalu nggak bisa ngerti. Kita nggak perlu ngerti segala sesuatu sih. Pengertian kita bisa bertambah. Kita perlu lebih ngerti. Tapi itu bukanlah kelayakan kita. Itu nolong kita untuk lebih diteguhkan. Tapi kita bisa percaya. Amin saudara. Nah setelah itu Tuhan nggak cuma titik, ya udah jalan saya bukan jalanmu, tinggi seperti tingginya, udah, ya kan? Dia nggak bilang begitu. Dia bilang apa di ayat berikutnya? Makanya kita jangan suka comot-comot ayat nggak sesuai konteks, karena itu adalah apa yang iblis lakukan waktu dia mencoba Yesus. Dia cuma kutip sebagian ayat. Kita jangan begitu, jangan suka posting-posting yang separuh-separuh, soalnya bikin orang bingung. Amin. Kalau mau yang benar, ya kan? Di sini dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Wow, tadi dikatakan kan, kamu yang haus. Jawabannya, kamu yang gak punya uang, kamu yang lapar. Jangan izinkan apa yang di luar mendorong-dorong kita terus kejar-kejar. Kalau nggak A, B, C, D, bikin lelah saudara. Hasilnya nggak menentu, nanti miskin di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini banyak yang palsu. Ada keberhasilan semu yang sementara ada. Ada bilioner, ada multimilioner, ada orang yang sangat berhasil secara Tuhan. Tapi miskin di hadapan Tuhan. Nanti hidupnya mau kemana? Habisnya termasuk orang Kristen. Kalau nggak perbarui pikiran, nanti sia-sia saudara, nanti menyesal. Harusnya bisa begini gitu, ya nggak ada upah kekal. Nah saudara dan saya nggak begitu ya. Amin saudara. Jadi dikatakan di sini, kalau kamu rela, ya kan, firmannya adalah jembatan, membuka pintu. Apa yang mustahil jadi apa yang mustahil jadi bisa. Yang jadi apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin saudara, haleluya. Karena kemudian ada hal-hal secara supranatural. Allah kita Allah supranatural. Allah yang membuat laut merah jadi terbuka, yang menyebabkan ada turun mana dari surga, yang menyebabkan musuhnya bisa saling fight against each other. Jadi lawan mereka sendiri, yang menyebabkan orang Syria waktu orang lepra itu lagi jalan masuk ke perkemahan mereka, dengar suara-suara seperti derap perwira-perwira, sampai mereka lari pontang-panting. Amin. Karena waktu itu mereka berusaha untuk membinasakan orang Israel dengan kelaparan, tapi ada orang-orang yang punya sakit lepra, sakit kusta. Ya udah kita biarin aja lah, ke situ mau dibunuh juga terserah. Tapi waktu mereka datang, mereka seperti dengar suara tentara. Jadi orang Syrianya kabur. Jadi orang kusta ini orang yang tidak layak. Tapi mereka dapat, ya kan, dari musuh Tuhan pakai orang yang tidak layak. Amin saudara. Dari manusia sepertinya lemah, sepertinya nggak dianggap, tapi Tuhan pakai seperti itu kalau mau percaya, bagi yang mau percaya ya. Jadi inilah Tuhan kita, Tuhan yang supranatural. Jadi keluar dari agamawi yang gak ada kuasanya saudara, membosankan, sama terus ritualisme yang mati. Allah kita adalah Allah supranatural. Amin saudara, yang bisa menyebabkan 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan ribuan orang. Amin saudara, haleluya, thank you Jesus. Puji Tuhan yang bisa menyebabkan saudara berada tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Jadi ini yang menyebabkan
Ada benih bagi penabur. Kenapa beberapa anak Tuhan punya masalah dalam kasih perpuluhan, kasih persembahan, cuma sampai di batas perpuluhan. Yang ada yang kasih bagus sih, paling sedikit kasih perpuluhan, tapi lebih dari itu belum bisa. Kenapa? Bukan karena perlu lebih banyak uang loh. Menabur tuh bukan soal banyak uang atau tidak ada uang, ya kan? Tapi menabur itu soal kasih karunia. Waktu kita percaya firman-Nya, kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus, kita jadi penabur-penabur yang bersuka cita. Saudara baca sendiri 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9. Menabur itu soal kasih karunia. Makin kita tahu kasih karunia Tuhan, kita kembalikan firman-Nya kepada Dia, kita akan beriman untuk menabur. Bukan hanya perpuluhan, lebih daripada itu, termasuk hidup kita. Amin. Dan akan ada roti, berkat-berkat yang gak disangka-sangka. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tidak dibatasi latar belakang kita, ketidakmampuan kita gak dibatasi. Amin. Jadi di sini katakan kan seperti hujan dan salju, ya kan, tidak kembali ke situ dengan sia-sia. Nah, kemudian dikatakan di ayat 11, demikianlah firmanku, ya kan, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini jembatan firman Allah, firman. Nah, firman, kalau bilang firman itu kan perjanjian lama juga firman kan. Tapi sekarang perjanjian baru tuh firman Kristus, firman penebusan Kristus. Firmanku tidak akan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya kemudian saudara baca lagi ya, nanti saya akan bahas di berikutnya. Jadi saudara jangan anggap remeh, saudara perlu bertekun. Tuhan tidak bohong ya, kalau saudara terus pelihara firman itu di hati saudara, ya kan, apa yang Yesus perbuat, penebusan Dia, saudara taruh di mulutmu, di pikiranmu, di mulutmu. Saudara bertekun, mulai dari 2-3 ayat, tapi saudara bertekun. Saudara mulai seperti orang hamil itu kan gak kelihatan. Waktu mulai kecil anak itu kan kadang orang gak tahu kan dirinya hamil, karena kecil sekali janinnya. Tapi sudah mulai ada kehidupan. Sama juga begitu saudara mulai percaya perkataan firman, ada satu kehidupan, ada sesuatu yang sedang bertumbuh dalam diri saudara, dalam hidup saudara. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu bisa bertumbuh semakin jadi besar. Hal luar biasa lebih dinyatakan. Amin saudara. Haleluya. Tidak akan kembali sia-sia. Saudara akan lebih lagi mengalami, haleluya, hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara indah dalam hidup saudara. Makanya dikatakan Dia menjadikan kakiku seperti kambing gunung. Bukan hanya rusa, kambing gunung. Karena kambing kemudian menjadikan aku berjejak di bukit-bukit. Karena kambing gunung bisa naik ke tempat tinggi. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Allah kita adalah Allah supranatural. Jadi jangan izinkan pikiran kita membatasi kita, membatasi Dia. Terus kita pikir kita tahu, kita mampu. Jangan. Ya kan, itu manusia lama kita. Kita adalah ciptaan baru. Maksudnya jangan, itu gak perlu. Kita dikasihin, kita adalah cara, kita adalah anak. Kita sudah ditentukan untuk berhasil, untuk berbuah, untuk terus-menerus mengalami peningkatan dari Dia. Restorasi, kemerdekaan yang lebih. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sampai di sini dulu. Saudara balik lagi, saudara silakan baca. Nanti berikutnya saya akan ingatkan bagaimana firman-Nya memerdekakan kita, karena Tuhan Yesus sudah pakai mahkota duri. Kita nggak usah stres, ya kan, untuk kita menerima hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita bukan lagi orang dunia, kita adalah anak Bapa, Aba, Bapa yang penguasa langit bawah bumi. Itu Dia sudah menaruh rohnya dalam diri saudara. Amin, saudara. Dia selalu menyertai saudara. Saya berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya setiap yang mendengarkan ini mau lebih lagi menekuni firman-Mu, mau lebih lagi membiarkan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Pelihara supaya mereka mengalami, haleluya, bagaimana firman-Mu akan menyebabkan, menghasilkan benih bagi mereka.
Mereka mulai jadi penabur-penabur seperti Yesus, seperti Engkau sendiri. Penabur yang terdahsyat adalah Engkau. Kami sudah lahir dari Engkau. Kami bisa menjadi lebih lagi seperti Yesus. Itulah diri kami. Menjadi penabur-penabur, bukan hanya uang, tapi segala sesuatu. Dan roti, kami bersyukur Engkau menyediakan berkat-berkat yang dahsyat, yang secara manusia itu mustahil. Tapi kami bisa mengalami perkara-perkara indah karena Engkau sudah memberikan Yesus firman Allah yang hidup untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah juga segala tradisi agama itu dicabut dari kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik jadi atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Amin saudara. Saya akan berikutnya nanti saya akan bikin YouTube untuk saudara bisa lebih lagi belajar, supaya saudara, Yesus sudah pakai mahkota duri, saudara nggak usah stres. Kami sudah ada caranya, dia jauh lebih baik saudara dari cara duniawi. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.